Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, eh, mahasiswa tingkat 1 yang akan melakukan perkuliahan anatomi. Nah, mohon maaf kemarin saya tidak bisa masuk. Untuk hari ini saya akan menambah materi atau saya akan mengganti materi minggu kemarin pada hari ini. Jadi nanti ada tiga slide, ya, ada 3 slide. Selanjutnya nanti presensinya nanti hanya satu, tapi presensi itu untuk 2 kali pertemuan. Nah, langsung saja pada materi kali ini, ya, materi kali ini adalah materi lanjutan dari materi yang kemarin atau 2 minggu yang lalu. Berikut akan saya share materi untuk hari ini. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan, yakni, mohon maaf, apakah bisa terlihat? Oh, sebentar ya. Masih ada kesalahan ternyata. Oke. Ya, share ya. Nah, ini materi saya hari ini, ya ini skeleton extremitatum inferior atau nama-nama tulang penggerak bawah. Ini pada bagian kaki, di tungkai atas dan tungkai bawah. Nah, semoga bisa kelihatan ya share saya ini. Jadi saya akan langsung bahwa skeleton extremitatum librae, ya, benar ya tadi ya, atau skeleton inferior atau anggota gerak bawah, di sini terdiri dari 3, atau yang saya sebutkan tadi ada tungkai atas dan tungkai bawah. Akan tetapi nama tulangnya di sini terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Yang pertama adalah skeleton femoris atau femur dan patella. Anda bisa meraba pada bagian paha, ya. Kemudian atau paha itu yang dinamakan adalah femur, atau patella atau os patella ada pada lutut atau pada dengkul teman-teman sekalian. Namanya adalah tulang patella. Kemudian ada skeleton crura yang terdiri dari tibia dan fibula. Anda bisa melihat pada tungkai bawah. Nah, Anda kemungkinan hanya bisa meraba pada tulang tibia saja atau pada mohon maaf, Anda hanya bisa meraba pada tulang fibula. Jadi yang teras ini adalah fibula. Selain itu, yang ada di belakangnya atau yang ada pada bagian belakangnya itu adalah tulang fibula. Kemudian adalah skeleton pedis atau yang kita kenal adalah pada jari kaki atau pada bagian kaki, bagian telapak kaki. Ada tarsal, metatarsal, dan phalanges. Nah, berikut akan saya gambarkan nama-nama tulang tersebut. Di antaranya adalah, nah, ini yang akan kita bahas, yaitu skeleton extremitatum librae inferior. Jadi tungkai atas dan tungkai bawah. Itu sudah saya sebutkan. Nah, ada yang dinamakan skeleton femoris atau femur dan patella. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian samping ini, femur itu ditandai dengan tulang yang besar. Ini adalah salah satu contoh dari tulang panjang, ya.
bagiannya berada pada pinggul hingga pada bagian atas lutut. Nah, teman-teman bisa meraba pada bagian pinggul ini, di bawah pinggul ini menancap seperti ini ada putih-putihnya ini, atau koput yang dinamakan koput femoris. Nah, koput femoris ini menempel pada kokse, ya, pada kokse yang saya ceritakan kemarin, bantalan yang patah. Nah, ini adalah sambungan dari kokse, kemudian ini yang dinamakan tulang femur atau tulang paha. Nah, di tulang paha ini, setelah tulang paha ini ada yang dinamakan tulang patella. Nah, tulang patella ini sangat kecil, teman-teman. Nah, ini adalah tulang patella. Jadi yang ada tulangnya itu yang ada di depan. Ya. Anda bisa memukul atau melakukan ketok. Nah, ini kalau dengar suara tok-tok-tok, ini berarti tulang dinamakan tulang patella. Nah, ini salah satu tulang yang rawan sekali ya, rawan sekali ya. Kenapa bisa rawan? Rawan di sini karena bisa patah atau bisa terkena kecelakaan. Selanjutnya ini adalah bagian-bagiannya di tulang femoris ya. Jadi saya menyebutkan koput femoris. Nah, ini yang menyambungkan pada apa namanya kokse. Nah, ini ada pada bagian superior yang kiri, inferior yang kanan, atau depan dan belakang. Next, maksudnya ini satu tulang ya, bukan dua tulang nanti seperti yang tibia fibula. Ini masih satu tulang, tapi di sini hadap depan dan hadap belakang. Nah, untuk patella ini adalah tulang yang menyambung pada femur. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, ini adalah tulang patella atau os patella. Nah, tulang patella ini terbagi menjadi 3, ya ini basis patella itu yang atas atau yang bersentuhan dengan femur. Kemudian facies anterior adalah yang bagian bawah atau bagian tengah depan atau tengah belakang. Kemudian apek patella ini terletak pada bagian lancipnya atau bagian bawah pada patella. Nah, berikut yang dinamakan adalah tulang tibia. Tadi sudah saya sebutkan, teman-teman bisa mengetok atau bisa meraba yang bagian depan ini adalah dinamakan tulang tibia, atau gambar yang ada di apa namanya slide teman-teman sekalian ini adalah tulang tibia atau tulang yang berada di depan atau tulang yang bisa teman-teman sentuh semuanya pada tungkai bawah Anda sekalian. Kemudian di belakang atau ini adalah bagian-bagian dari tibia, ya, bagian dari tibia, tampak dari belakang, dari depan, dan dari samping. Nah, tulang fibula itu yang belakang. Nah, ini yang sangat sulit sekali untuk diraba karena letaknya sangat dalam. Kenapa nggak bisa disentuh? Karena di belakang fibula ini ada otot. Nah, nanti kita akan bercerita apa nama otot yang menutupi tulang fibula. Nah, ini bagian-bagian fibula. Nah, ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan tibia tadi. Oke, next, terakhir pada bagian ini, ya ini ada os metatarsal. Jadi sudah kita bahas bahwa metatarsal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tarsal pada bagian apa namanya lutut ke atas, kemudian pada bagian metatarsal atau telapak kaki, ya, kemudian phalanges atau pada bagian jari kaki. Nah, ini pada bagian telapak kaki.
atau bisa disebutkan dengan nama os metatarsalia. Nah, selanjutnya akan saya bahas lagi saja lagi pada, nah karena apa namanya, karena tulang kita sudah membahas sampai kaki, selanjutnya pada bagian anatomi ini, nah mohon maaf ya, tadi kalau tidak terlihat, semoga ini bisa terlihat karena sepertinya agak sedikit error, ya. Semoga penjelasan saya tadi bisa merangkum terkait tungkai atau alat gerak bagian bawah pada tulang. Nah, karena kita sudah membahas tulang sampai kaki, ya, berikut atau bagian anatomi selanjutnya adalah membahas terkait miologi atau otot. Maaf. Nah, miologi atau yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur otot. Nah, nama-nama bagian ini biasanya didahului dengan miung. Nah, fungsi utama otot sendiri pada manusia yang pertama adalah penggerak, yang kedua adalah pembentuk postur, dan menghasil panas atau untuk kontraksi otot. Saya akan jelaskan satu persatu dulu. Penggerak, ya karena ketika kita akan melakukan gerakan, ya hal itu atau hal yang menyebabkan gerakan yang pertama kali sudah saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu bahwa saraf kita memerintahkan bagian tubuh kita. Nah, pada bagian tubuh kita inilah ada yang dinamakan otot. Nah, otot inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Dengan perintah dari saraf, kemudian saraf meneruskan pada bagian otot pada tubuh tersebut atau bagian tubuh tersebut sehingga bisa bergerak. Contoh di sini saya memiliki mouse, ya, saraf saya memerintahkan mouse ini harus dilempar sekencang-kencangnya. Nah, saraf sudah memerintahkan bahwa ada mouse di depan saya akan ambil, kemudian, saya akan ambil inilah saraf saya menggerakkan pada bagian tangan. Nah, otot pada bagian tangan ini terangsang untuk mengangkat mouse untuk dilemparkan sejauh mungkin. Kemudian pembentuk postur. Nah, ada orang yang suka melakukan weight training, akhirnya apa? Akhirnya mengalami jaringan otot yang bertambah atau jaringan otot yang kuat, ya. Atau ketika senang melakukan fitness atau weight training, akhirnya membentuk bagian-bagian tubuhnya dengan besar atau bukan besar dalam hal ini adalah bukan lemak ya tentunya, yakni menambah serabut otot pada bagian tulang tersebut. Sering melakukan weight training dengan katakanlah untuk meningkatkan massa otot di otot pada bagian bicep dan tricep atau pada tangan sehingga mengakibatkan otot bicep dan tricep mengalami peningkatan massa otot atau yang dinamakan adalah hipertrofi. Nah, kalau orang itu mengalami hipertrofi, otomatis besar. Contoh, ya, Deddy Corbuzier, ya, bisa ototnya besar dan bagus-bagus. Atau Adelai dan atlet binaraga. Teman-teman kalau sedang mengamati, banyak sekali tuh binaraga yang memamerkan tubuhnya, ototnya merengkel-merengkel atau terbentuk semua. Karena apa? Dia mengalami hipertrofi karena sering melakukan latihan training atau melakukan pelakuan khusus yang menyebabkan ototnya meningkat. Dan jika sering melakukan latihan, melakukan
pemenuhan nutrisi untuk meningkatkan massa otot, dan jika setelah itu tidak melakukan latihan, tidak melakukan konsumsi makanan, mengakibatkan penurunan massa otot atau yang dinamakan atrofi. Nah, yang dulunya badannya kekar atau berotot, selanjutnya karena jarang latihan, tidak memakan atau tidak melakukan konsumsi untuk meningkatkan massa otot lagi, sehingga ototnya tidak terbentuk atau mengalami penurunan yang dinamakan atrofi. Nah, mulai dari otot terbentuk dengan atrofi ini, ya ini membentuk postur tubuh itu sendiri. Nah, tubuh itu disusun dari berbagai otot-otot. Nah, otot itulah yang membentuk tubuh itu sendiri, ya. Dengan melakukan olahraga yang rutin, weight training, konsumsi makanan-makanan yang meningkatkan massa otot, akibatnya apa? Ototnya berkembang. Tidak melakukan latihan, jarang melakukan latihan, akibatnya mengalami atrofi atau penurunan massa otot. Nah, ini membentuk postur tubuh. Maaf. Penghasil panas otot. Nah, panas otot inilah yang dimaksud untuk memudahkan melakukan gerakan. Kita melakukan gerakan ini akibatnya apa? Kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini apa? Ya, ini mengembang dan mengembusnya melakukan mengembang dan mengembusnya pada bagian otot. Nah, ketika kita mengalami misalkan kita mengangkat ban, ya, atau teman-teman misalkan disuruh oleh orang tuanya, tolong angkat belanjaan ibu yang ada di sepeda motor. Nah, ketika teman-teman melakukan pengangkatan tas kresek atau tas kresek, dia sering tahu tas kresek. Nah, otot Anda ini mengalami penegangan atau mengalami pengembangan. Nah, ototnya mengembang, kemudian setelah kresek itu dibawa, kemudian ditaruhkan, nah otot mengempis atau mengalami relaksasi. Karena sudah tidak digunakan. Nah, beda ketika mengembang, ketika mengangkat, Anda melakukan gerakan atau mengangkat kresek yang isinya belanjaan. Nah, ini melakukan kontraksi otot. Nah, kontraksi otot inilah yang merupakan dapat terjadi jika tubuh mengalami panas yang ada di otot tersebut. Nah, otot antagonis, dua otot yang bekerja saling berlawanan. Maaf, saya tidak lihat. Yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. Jadi ada pembagian tugas. Ada bagian yang kontraksi dan bagian yang lainnya melakukan relaksasi atau mengembus. Macam-macam gerak antagonis, yaitu fleksi dan ekstensi. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman, contohnya seperti apa. Kemudian abduksi dan aduksi. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat sekalian. Jadi, untuk antagonis ini ada beberapa contohnya seperti fleksi dan ekstensi, abduksi dan aduksi, kemudian ada pronasi dan supinasi, dan depresi elevasi, inversi dan eversi. Nah, kalau tadi ada antagonis, selanjutnya ada sinergis. Apa itu otot sinergis? Ya, ini dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama melakukan kontraksi atau sama-sama melakukan relaksasi. Jika antagonis tadi ada yang kontraksi dan relaksasi, ya, tapi kalau sinergis ini satu keseluruhan melakukan kontraksi atau mengembang. Contohnya apa? Yaitu otot-otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Ya, ada pronator teres dan pronator quadratus. Nah, ini ada pada bagian bawah lengan. Nah, otot bawah lengan ini melakukan satu kesatuan, melakukan kontraksi, jadi tidak ada yang relaksasi.
Nah, bagian dari otot, ya ini ada origo atau tempat melekatnya otot pada tulang yang relatif tidak bergerak. Kemudian insersio, yaitu tempat melekatnya otot pada tulang lain yang relatif banyak geraknya. Tendo, jaringan ikat yang kuat melekat pada tulang sebagai penarik saat bergerak. Ligamentum, jaringan ikat penghubung tulang dan sendi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada tubuh atau bagian-bagian otot yang terdapat pada tubuh. Dari beberapa contoh inilah dari beberapa contoh ini, yakni kita bisa menarik kesimpulan bahwa otot ini memang melekat pada tulang. Ya, kayak tadi saya sudah menyebutkan bahwa otot ini sebagai alat gerak lanjutan, karena tulangnya dapat bergerak karena apa? Ototnya melakukan otot mengalami apa namanya rangsangan dari sistem saraf sehingga memudahkan untuk melakukan gerakan pada bagian tubuh sendirinya. Ada yang melekat pada tulang, bentuknya seperti apa? Ini adalah bagian-bagian dari otot. Nah, golongan otot ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan mulai satu persatu. Otot polos disebut otot polos karena protoplasmanya licin, tidak mempunyai garis-garis melintang. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi ini biasanya, mohon maaf, baterai saya habis, saya akan cek dulu. Belum. Nah, otot ini biasanya ada pada bagian-bagian saluran tubuh, ada bagian dalam tubuh, sehingga tidak adanya garis-garis melintang ini, jadi bahannya berbeda, bahannya ya, maksudnya jenisnya berbeda dengan otot-otot yang menempel pada tulang-tulang gerak. Kemudian kontraksi otot polos ini berkontraksi perlahan dan dapat mempertahankan kontraksi ini dalam waktu yang lama dan menggunakan waktu yang sedikit. Contohnya apa? Ada dinding usus, pembuluh darah, kandung kencing, dan rahim. Nah, teman-teman, walaupun otot ini menempel pada bagian-bagian tubuh dalam, ya, bagian-bagian fungsiologis dalam, akan tetapi otot polos ini yang bentuk protoplasmanya sangat licin ini tidak memungkiri juga bisa melakukan kontraksi. Nah, kontraksinya tapi tidak sebesar kontraksi yang dialami atau gerakan yang dialami pada apa namanya, otot-otot yang menempel pada tulang gerak. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini contohnya otot polos, ya. Jadi tidak adanya garis-garis melintang, bentuknya seperti ini. Kemudian ciri-ciri otot polos itu sendiri, yakni yang pertama memiliki bentuk seperti gelondongan. Nah, seperti bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya itu gelondongan. Kemudian kedua ujungnya meruncing. Kemudian terdapat pada saluran peredaran darah dan organ pencernaan. Ini sudah saya sebutkan tadi contoh-contohnya letaknya di mana saja. Kemudian berkontraksi secara refleks karena bekerja di luar kesadaran. Nah, ini tidak bisa digerakkan secara sengaja, jadi memang bisa bergerak, tapi atau tidak bisa, memang bisa melakukan kontraksi, tapi sifatnya hanya tidak sebesar kontraksi yang dilakukan otot-otot yang menempel pada tulang penggerak, otot yang menempel pada tulang penggerak. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan otot lurik. Mengapa disebut otot lurik? Karena di dalam protoplasmanya terdapat garis-garis melintang. Nah, ini kebalikannya tadi ya. Bahwa kontraksi pada otot ini cepat
dan cepat pula melemasnya. Atau ketika melakukan kontraksi dia akan cepat, akan tetapi ketika dia relaksasi atau akan melakukan mengempis itu cepat pula. Nah, otot ini adalah kalau tadi sadar ya, kalau tadi ini melakukan refleks, ini bisa digerakkan dengan sadar, melekat pada semua tubuh pada alat gerak manusia. Nah, contohnya seperti otot lurik. Nah, ini adalah contoh dari otot lurik. Next. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di sini dapat bekerja keras dan cepat untuk melakukan kontraksi dan relaksasi, mudah lelah, akan tetapi jika memiliki pasokan oksigen yang banyak, maka otot lurik ini bekerjanya juga bisa lama. Kemudian termasuk otot yang tidak bekerja terus atau memerlukan istirahat, tidak bisa diforsir terus ya, karena sifatnya kembali kedua tadi mudah lelah jika tidak memiliki oksigen di dalamnya. Termasuk otot yang melekat pada rangka tubuh manusia ataupun hewan. Nah, tipenya adalah melekat pada tulang pada manusia atau hewan pada bagian menggerak, cepat kontraksi atau mengkerut dan memendeknya otot, atau kontraksi dan relaksasinya otot. Dan yang ketiga ada yang dinamakan otot jantung. Apa itu? Merupakan jenis otot lurik tidak sadar. Nah, ini otot lurik tapi tidak sadar yang ditemukan di dinding. Maaf, yang ditemukan di dinding jantung khususnya miokardium. Nah, ini sendiri. Keindahan otot jantung ya hanya ada pada jantung itu sendiri. Ya, otot ini merupakan tidak sadar. Coba otot ini sadar, Anda bisa menghentikan laju jantung itu secara sukarela. Jantung, tolong berhenti. Nah, kalau jantung Anda berhenti, Anda tidak bisa hidup karena tidak ada yang memompa darah Anda ke seluruh tubuh. Anda kehabisan darah pada bagian tubuh sehingga mengakibatkan hilang kesadaran. Otot jantung terkadang juga disebut sebagai miokardium, yang mana mio memiliki artinya adalah otot, selanjutnya kardium ini adalah yang dinamakan jantung. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah otot jantung yang biasanya ada pada jantung pada manusia. Nah, ciri-ciri otot jantung apa? Ciri-cirinya adalah bekerja terus tanpa kenal istirahat. Ya, mengapa tadi disebutkannya di sini tidak sadar? Karena sadar tadi sudah saya terangkan, maka otot ini melakukan kerjanya terus, kontraksi terus, tidak ada relaksasi. Mungkin kalau teman-teman lupa, katakanlah kita melakukan aktivitas fisik, selanjutnya kita istirahat, yang mana aktivitas fisik tadi membuat jantung kita iramanya kencang. Kemudian setelah melakukan relaksasi atau istirahat, recovery, irama jantung itu sedikit melambat. Apakah itu relaksasi otot jantung? Nah, itu bukan relaksasi. Anda bisa melihat bahwa jantungnya masih tetap bergerak. Kalau relaksasi tidak bergerak, artinya Anda akan kehilangan pompaan darah. Inti sel berada di tengah, kemudian bekerja di luar kesadaran atau dapat disebut bekerja tanpa adanya pengaruh oleh saraf pusat atau otak. Sudah saya sebutkan tadi. Jumlah serabut kurang lebih 1.500 filamen jumlah ototnya. Kemudian terdiri atas 1 dan 2 inti sel atau bahkan dapat berjumlah 3 dan 4 namun sangat jarang dijumpai. Dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, presensi untuk hari ini silahkan teman-teman melakukan presensi ini ya untuk dapat melakukan presensi pada pertemuan 8 dan 9. Nah, silahkan melakukan presensi ini, dilarang untuk send presensi ke teman atau teman sekelas atau teman-teman luar kelas. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lagi apa itu miologi, ya, apa itu bagian-bagian miologi yang menempel pada tubuh manusia.
Nah, saya akan stop share dulu. Next, saya akan menampilkan lagi biologi pada manusia. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian otot pada manusia yang menempel pada manusia, mulai dari atas hingga pada bagian bawah atau pada bagian kaki. Next, teman-teman. Nah, teman-teman bisa meraba sendiri bahwa pada bagian bawah telinga hingga bukan di sini ya, akan tetapi pada bagian samping leher. Nah, ini ada otot yang dinamakan muscle sternocleidomastoid. Nah, ini adalah tulang sternocleidomastoid. Nah, teman-teman, sebagai pengetahuan dasar aja, teman-teman mungkin mengenal masas atau mengenal pijat. Ya, besok atau materi selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh dosen-dosen yang lain, yakni seperti masas cedera olahraga atau materi masas. Nah, ketika materi masas, sebenarnya masas itu seperti apa? Nah, masas itu adalah salah satu upaya untuk melakukan relaksasi bagi tubuh. Nah, ketika orang itu mau atau akan melakukan pijatan, pasti tubuh mengalami kekakuan. Nah, kekakuan itu terjadi pada apa? Terjadi pada otot. Ya, otot pada bagian tubuh manusia. Nah, yang dilakukan relaksasi atau yang dilakukan pijat itu adalah pada bagian otot. Ya, Anda harus memahami dulu mana otot-otot yang melekat pada tulang manusia. Contoh, Anda bisa melihat ini adalah tenggorokan teman-teman semua. Nah, ini tidak ada ototnya teman-teman. Misalkan, guruku luworo ini, guruku sakit atau leherku sakit. Nah, pada bagian ini tidak boleh dipijat. Karena apa? Karena tidak ada bagian ototnya. Sehingga yang dipijat, salah satu contohnya adalah pada muscle sternocleidomastoid. Nah, pada bagian ini. Nanti di bagian tengkuk sini juga ada, tapi yang perlu saya tegaskan adalah pada bagian muscle sternocleidomastoid. Selanjutnya, nah ini pada bagian punggung tengah kiri atau tengah kanan, ini ada yang dinamakan muscle trapezius. Ya, teman-teman, ini yang warna merah yang ditunjukkan pada garis hitam ini dinamakan muscle trapezius. Nah, ini pada dada ada dinamakan muscle pectoralis major. Nah, maaf. Nah, pada bagian dada kiri dan pada bagian kanan, nah ini adalah ada otot yang dinamakan muscle pectoralis major atau otot pectoralis major. Nah, kemudian selanjutnya masih pada bagian tubuh ada yang dinamakan deltoid atau yang menempel pada skapula dan menutupi pada sebagian pada tulang humerus. Nah, ada yang dinamakan tulang deltoid atau tulang punggung atau otot punggung. Oke, mohon maaf, otot bahu. Next, ada yang tulang ini pada bagian lengan atas, lengan bawah yang dinamakan, mohon maaf ini ya, lengan atas. Ya, ini tricep dan bicep. Ketika teman-teman menghadap laptop, pada bagian depan Anda bisa meraba, ini adalah pada bagian bicep. Dan tricep ini ada pada bagian belakangnya. Bukan belakang sini ya, bukan bagian dalam sini, tapi ada pada bagian
lengan pada belakang, lengan atas belakang maksud saya. Ini dinamakan tricep. Kemudian ada pada bagian perut yang dinamakan rectus abdominis atau otot rectus abdominus. Ini ada pada bagian perut. Nah, jadi teman-teman, istilah perut kotak-kotak inilah yang dinamakan rectus abdominus. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ya, kalau cewek ataupun cowok ada yang perutnya rata, ya, tidak gemuk atau mungkin perutnya membuncit. Nah, ini mungkin otot rectus abdominusnya ini kalau misalnya gemuk tadi tenggelam oleh otot-otot, maka dia menyebutkan aku ini sebenarnya six-pack tapi six-pack ke dalam. Nah, six-pack ke dalam apa? Maksudnya di sini tenggelam oleh adanya lemak sehingga membuat tubuh itu menjadi obesitas atau perutnya menjadi besar. Karena otot abdominis ini tenggelam oleh lemak-lemak. Nah, pada paha depan ini ada yang dinamakan muscle quadriceps atau otot quadriceps. Teman-teman bisa meraba otot pada bagian depan pada manusia ini yang dinamakan adalah otot quadriceps. Next. Cek, halo, bisa terdengar ya suara saya? Oh, jadi tadi tidak terekam, teman-teman. Oke, masih saya lanjut. Maaf, sebentar. Jadi ini materi kita terakhir bahwa muscle gastrocnemius inilah yang menyebabkan pada bagian fibula kita tidak bisa kelihatan atau tidak bisa kita raba karena ada muscle gastrocnemius ini. Nah, ini ada pada bagian tunggai pada bagian belakang bawah. Next. Nah, ada muscle soleus. Nah, muscle soleus ini ada pada bagian bawahnya gastrocnemius. Pada bagian gastrocnemius. Ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, itu saja. Windows close. Wah, masih banyak gangguan ya kayaknya sepertinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa melakukan presensi pada link yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Terima kasih.